Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan multikultural akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, poin penting yang harus diperhatikan yaitu pertama, pemikiran pelaku pendidikan di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan orang tua siswa. Kedua, praktik implementasi pendidikan multikultural di sekolah, seperti pengembangannya melalui kurikulum, pembuatan modul belajar siswa, praktik dalam proses pembelajaran di kelas oleh semua guru mata pelajaran, dan kebijakan-kebijakan yang memihak demi terwujudnya pendidikan di lingkungan sekolah. Di sekolah, pemilihan alat bantu yang tepat dalam pendidikan multikultural dapat disampaikan secara efektif, seperti dalam menghadapi multikultural agama yang berbeda, dapat dilakukan guru melalui desain teknik yang sesuai saat mengajar. Karena pada dasarnya keragaman agama dapat berfungsi sebagai pemilah dan sekaligus pemersatu bangsa, tergantung cara mengelolanya. Kami mengambil contoh dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda atau YPSIM yang pengembangan pendidikan multikulturalnya sebagai berikut. Yang pertama, ada visi dan kebijakan sekolah. Visi sekolah YPSIM masih sama, yaitu mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia yang cerdas, religius, humanis dalam bingkai kesetaraan dan keberagaman. Adapun misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian menyelenggarakan program anak asuh silang dan berantai, menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler, yang terakhir menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, beberapa kebijakan sekolah yang menjadi landasan pelaksanaan pendidikan multikultural yaitu tidak boleh ada anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak sanggup membayar uang sekolah, guru yang menjelek-jelekan agama manapun atau memaksakan suatu agama akan dikeluarkan dari sekolah, murid yang melakukan diskriminasi baik verbal maupun fisik terhadap teman, guru atau warga sekolah akan dikenakan sanksi yang berat. Yang kedua, kepemimpinan dan manajemen. Pentingnya semangat dari para pemimpin sekolah dalam mempromosikan nilai-nilai yang menghargai kesetaraan dan keadilan sosial di sekolah. Multikulturalisme tidak dapat diimplementasikan dengan baik tanpa adanya penerapan gaya kepemimpinan yang cocok. Yang ketiga, kapasitas dan kultur atau kebudayaan. Dalam praktiknya, pembentukan setiap elemen budaya sekolah ini dilakukan melalui upaya yang terencana dan sadar. Dan ini dapat terjadi di sekolah melalui pembentukan norma-norma dan nilai, artikulasi filsafat, penciptaan simbol yang satu dengan yang lainnya, serta benturan antara nilai-nilai yang mudah dibangun. Yang keempat, aktivitas peserta didik. Selain kegiatan formal di dalam kelas, kegiatan siswa mulai dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler juga harus direncanakan. Demikian rupa sehingga ajaran toleransi dan nilai-nilai terkait lainnya dapat juga dikembangkan dengan baik di luar kegiatan formal, seperti klub olahraga, seni, musik, sains, dan lain-lain. Yang kelima, kolaborasi dengan masyarakat luas. Di Indonesia, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses sekolah pada umumnya memang terlihat masih lemah jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, tapi presentasenya dirasakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang terakhir ada kurikulum dan pengajaran. Kurikulum merupakan pedoman dari pendidikan formal, terutama pendidikan yang berlangsung di dalam kelas. Maka reformasi materi dalam kurikulum formal itu penting, tetapi juga harus diintegrasikan ke pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan materi pelajaran pendukung lainnya. Selanjutnya ada transformasi level sekolah atau transformasi of school and schooling. Transformasi pada level sekolah digambarkan melalui 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu
Yang pertama ada integrasi materi. Integrasi materi merupakan upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, teori, dan lain-lain. Contohnya, ketika mengajarkan topik tumbuhan berbiji belah, guru menyinggung bahwa kopi adalah salah satu contoh tanaman dikotil. Kemudian dikaitkan dengan masyarakat Lampung, Aceh, dan Jawa yang memanfaatkan kopi dan tradisi sebagai minuman tradisi masing-masing. Yang kedua, proses pembentukan pengetahuan. Proses pembentukan pengetahuan merupakan upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan cara suatu pengetahuan atau teori secara nyata tercipta karena adanya pengaruh budaya dan kelompok tertentu. Contohnya, Galileo menghasilkan teori heliosentris yang mengemukakan asumsi geosentris yang terjadi ketika pengaruh agama saat itu sangat dominan. Galileo dihukum mati karena teorinya, tetapi akhir-akhir ini teori tersebut digunakan oleh masyarakat dunia. Yang selanjutnya, reduksi prasangka. Reduksi prasangka merupakan upaya guru dalam membantu siswa mengembangkan sifat positif terhadap perbedaan dari sisi suku, budaya, ras, gender, dan status sosial. Contoh, jika guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang Papua yang berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh, dan lain-lain dalam proses interaksi di sekolah, hal tersebut harus dihindari. Yang selanjutnya, pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu. Pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu adalah upaya guru untuk memperlakukan secara sama dalam proses pembelajaran di kelas. Contohnya, guru senantiasa menunjukkan seorang siswa sebagai ketua kelompok karena siswa tersebut berasal dari kalangan status sosial tertentu lebih tinggi daripada yang lain. Yang terakhir ada pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial merupakan proses menstrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, dan kelas sosial mengalami atau merasakan pemberdayaan ataupun persamaan budaya. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan multikultural di madrasah. Implementasi pendidikan berbasis multikultural di madrasah dapat dimulai dengan pengembangan kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai multikultural seperti perdamaian, toleransi, dan hak asasi manusia. Kurikulum pendidikan berbasis multikultural juga merupakan sebuah kurikulum yang mengacu pada keragaman budaya. Kurikulum tersebut senantiasa mengeksplorasi perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Meski demikian, mengimplementasikan pendidikan multikultural di madrasah mungkin saja akan mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Zuriani mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dan sejak awal perlu diantisipasi antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu perbedaan persepsi terhadap pendidikan multikultural. Kedua, fenomena diskontinuitas nilai budaya. Ketiga, rendahnya komitmen dari berbagai pihak. 4. Kebijakan-kebijakan yang lebih menyukai keseragaman. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, madrasah memiliki potensi untuk bisa mengembangkan pendidikan multikultural yang didasarkan pada landasan teologis dan realitas sosioetnis yang ada di negeri ini. Kelebihan madrasah dalam mengintensifkan pendidikan multikultural adalah surplusnya muatan keagamaan dalam kurikulum yang diterapkan. Diharapkan bonus konten kurikulum ini dapat dijadikan upaya intensifikasi pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan toleran. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara mengintegrasikan berbagai materi pelajaran dengan konsep multikulturalisme yang dilandasi keyakinan teologis yang lebih terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi pendidikan multikultural di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di Indonesia yang sampai sekarang masih mampu bertahan dalam dunia modernitas.
Pesantren dalam perspektif kebudayaan adalah sebuah institusi kemasyarakatan yang telah lama ada dan berkembang di Indonesia, yang kemudian perkembangannya berkelanjutan menjadi sebuah lembaga sosial. Menurut Munim DZ, pesantren adalah perpaduan antara substansi tradisi zawiyah, yaitu lingkaran pengajian Islam yang berkembang di Tanah Suci dengan struktur dan metode padepokan yang telah mengakar di masyarakat. Pesantren memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki 3 potensi kemasyarakatan, yaitu yang pertama, pesantren hidup selama 24 jam, baik sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu. Kedua, pesantren telah mengakar pada masyarakat. Kebanyakan pesantren memiliki kegiatan rutin, seperti pengajian yang dihadiri masyarakat luas. Melalui pengajian, pesantren dapat menyisipkan konsep pendidikan multikultural kepada masyarakat selain ilmu agama. Yang terakhir, pesantren telah dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak dengan harapan bahwa generasi muda mengetahui pengetahuan agama dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat ini harus benar-benar dimanfaatkan pesantren dalam upaya menanamkan pendidikan multikultural dalam kurikulum pesantren. Kemudian, sistem nilai pesantren. Setiap pesantren memiliki sistem nilai sendiri yang merupakan representasi dari kemandirian pendidikan pesantren. Hal ini berbeda dari apa yang terdapat dengan lingkungan yang ada di sekitar luar pesantren. Pendidikan pesantren memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem pengelolaan pendidikannya. Sistem nilai yang terkonstruk dalam pesantren mendukung sebuah sikap hidup yang tersendiri pula, termasuk sistem nilai pendidikan multikultural. Kemudian, solidaritas dan keadilan sosial. Interaksi sosial santri seperti makan satu nampan bersama, mengantri wudhu, mengantri mandi, dan lain sebagainya merupakan simbol kebersamaan yang akhirnya bisa mengembangkan sikap solidaritas di antara mereka. Saat ditanya, ritual makan menggambarkan solidaritas sosial mereka tidak dibangun atas sekat-sekat ekonomi, latar belakang, bahasa, atau suku, karena mereka sudah seperti satu keluarga. Ada santri yang juga memaparkan tentang kebiasaan pinjam-meminjam barang milik mereka seolah mengkaburkan satu batas di mana hak milik individu. Namun, tindakan gosip atau meminjam barang tanpa izin tersebut memiliki konsekuensi hukum dan menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi. Penegakan supremasi hukum dijalankan berdasarkan peraturan dasar pesantren dan wajib dipatuhi oleh semua santri. Hal ini diterapkan untuk semua santri dengan berbagai latar kelas sosial. Tidak peduli di rumahnya seorang santri itu sebagai lora, putra kiai atau tokoh agama, atau neng, putri kiai atau tokoh agama. Hal ini dilakukan semata dalam konteks pendidikan dan pembelajaran kepada santri menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan ketika diskusi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.